Oke, mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok kelompok 8, akan mempresentasikan serangan DOS, Denial of Service, mulai dari penjelasan tentang materinya hingga simulasi untuk serangan DOS itu bagaimana. Pertama, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Dim Pratama, NIM A11.2020.1270. Nam- Selanjutnya, Nama saya Prince Valery Damansara Junior. NIM-nya A11.2022-14266. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sekar Kanti Rahayu dengan NIM A11.2020-12722. Perkenalkan, nama saya Talita Safwan Nabila dengan NIM A11.2022-14809. oke, lanjut. Di sini ada beberapa daftar, yaitu DOS Attack, virtualisasi, VM, terus tools yang digunakan apa, termasuk Nmap dan Metasploit, lalu simulasi dan saran eh, terhindar dari serangan DOS. Selanjutnya, Baik, yang pertama yaitu serangan DOS. Apa itu serangan DOS? Serangan DOS atau Denial of Service merupakan jenis serangan terhadap sistem dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan resource yang dimiliki oleh suatu sistem sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar dan secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan sistem yang diserang tersebut. Serangan DOS memanfaatkan kelemahan sistem pada keterbatasan sumber daya, baik bandwidth, kemampuan menyimpan memori, server, dan kelemahan lainnya. Next. Bagaimana serangan DOS itu? Dalam serangan DOS, penyerang menggunakan satu komputer atau satu ketika meluncurkan serangannya. Untuk melancarkan serangan yang berskala lebih besar, penyerang bisa menggunakan banyak komputer dan banyak koneksi internet yang akan dikontrol secara bersamaan dengan menggunakan botnet. Botnet merupakan sejumlah komputer yang terinfeksi malware tanpa disadari oleh penggunanya. Serangan DOS secara bersama-sama tersebut disebut Distributed Denial of Service atau DDoS. Next. Selanjutnya ada VirtualBox. VirtualBox ini adalah aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualisasi. Yang dimaksud di sini virtualisasi adalah membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC. Sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Lalu ada keuntungan dari menggunakan aplikasi ini, itu adalah membantu dalam mempelajari menginstal sistem operasi tanpa perlu memodifikasi ataupun menyalin data pada hardware drive. Sistem operasi ini tidak mempengaruhi sistem operasi utamanya. Selanjutnya ada VM. VM ini pada simulasi ini yang dijadikan sebagai target adalah OS Windows 10
Sedangkan untuk attacker-nya atau penyerangnya adalah OS Kali Linux. Nah, untuk selanjutnya adalah tools yang digunakan, yaitu Nmap. Apa itu Nmap? Nmap atau Network Mapper merupakan sebuah tool yang bersifat open source dan berperan khusus untuk audit dan eksplorasi pada keamanan jaringan. Nah, cara kerjanya, yang pertama, Nmap bekerja dengan mengirim paket pada target dengan menggunakan IP route sehingga dapat menentukan host mana yang aktif. Nmap juga melakukan brute force menuju port list yang dimiliki dan nantinya akan dipakai untuk menentukan status dari port host yang sedang aktif, baik dengan melakukan filter, close, maupun juga open. Selanjutnya, Nmap juga mampu melihat sistem operasi apa yang lengkap dengan versinya dan digunakan atau terinstall pada suatu perangkat. Selanjutnya, untuk tools selanjutnya yaitu Metasploit. Apa itu Metasploit? Metasploit adalah alat canggih yang digunakan oleh profesional keamanan jaringan untuk melakukan uji penetrasi oleh administrator sistem untuk menguji instalasi patch, oleh vendor produk untuk menerapkan pengujian regresi, dan oleh insinyur keamanan di seluruh industri. Cara kerja Metasploit, yang pertama memilih dan mengkonfigurasi exploit kode yang memasuki sistem target dan mengambil keuntungan dari salah satu bug. Yang kedua, memeriksa apakah sistem target yang dimaksud rentan terhadap metode exploit yang dipilih. Tiga, memilih dan mengkonfigurasi payload kode yang akan dieksekusi pada sistem target setelah berhasil masuk. Empat, memilih metode encoding sehingga Intrusion Prevention System (IPS) mengabaikan muatan data yang di-encoding. Yang kelima, melaksanakan eksploitasi. Selanjutnya, Oke, selanjutnya yaitu demo untuk untuk serangan DOS atau denial of service. Di sini targetnya tadi sudah dijelaskan yaitu Kali Linux dan targetnya yaitu Windows 10 dan penyerangnya yaitu Kali Linux. Oke, di sini saya sebelumnya sudah membuat video untuk saya record karena jika saya tutorialkan secara langsung lewat Zoom mungkin akan nge-lag. Jadi saya buat video untuk didemokan. Oke, di sini bisa dilihat. Jadi kita di sini di Windows 10 pertama yaitu akan dicek dulu IP-nya berapa. Nah, di sini terlihat IP untuk Windows 10 yaitu 10.71 dan subnet max-nya yaitu 252, lalu gateway-nya yaitu 254. Selanjutnya ini di Kali Linux. Untuk Kali Linux ini yang pertama akan masuk ke super user-nya dulu yaitu sudo su. Memasukkan password. Nah, setelah masuk di room ini langsung dicek dulu IP-nya berapa untuk host Kali Linux ini. Di sini dalam kasus ini saya menggunakan jaringan internal di mana dua sistem operasi saling berhubungan di dalam jaringan yang sama. Di mana yang Kali Linux ini menggunakan IP 192.168.10.72, sedangkan untuk targetnya yang Windows 10 itu 192.168.10.71. Untuk subnet max-nya sendiri yaitu kita menggunakan 252, maka untuk di scan-nya yaitu slice 0.2
0/22. Ini bertujuan untuk melihat IP mana yang aktif di dalam rentang jaringan tersebut. Oke, kita tunggu dulu di sini. Ini akan saya cepatkan sedikit. Nah, di sini bisa dilihat banyak IP yang aktif, dan kita memilih IP 192.171. Nah, dalam kasus ini saya terdapat kesalahan sedikit. Saya lupa malah menuliskannya 73. Nah, jadi untuk perintah nmap min sp ini untuk me, apa namanya, mengecek di IP tersebut itu menggunakan port apa, dan eh, port yang digunakan itu apa, dan sistem operasinya apa, seperti itu. Nah, ini 1. Nah, di sini bisa dilihat portnya 139, di mana 139 ini yaitu untuk menyerang BIOS-nya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke Metasploit-nya, yaitu dengan mengetikkan script msf console. Nah, setelah kita masuk msf console, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan menuliskan search since float untuk menelusuri dengan menelusuri direktorinya. Nah, di sini sudah terlihat auxiliary terus TCP sync float. Nah, setelah itu kita masuk ke direktori yang ada di sini. Nah, setelah berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengeset airhost-nya, yaitu IP targetnya tadi, 10.71. Setelah kita set hostnya, lalu kita set untuk airport-nya yang tadi yaitu 139. Oke, sampai sini kita sudah berhasil mengset IP dan portnya, dan show option ini untuk melihat melihat atau mengecek yang kita set sebelumnya itu sudah benar atau belum. Ini sudah benar, airhost-nya 10.71 dan airport-nya 139. Nah, setelah ini tuh kita tinggal mengetik run untuk menyerang
target kita yaitu Windows 10. Nah, di sini sebelumnya kita lihat dulu eh, internetnya itu dalam keadaan normal. Setelah kita mengeklik run, maka internetnya itu akan naik kapasitasnya. Nah, di sini di Task Manager kita lihat performance internet. Nah, ini dalam kondisi belum kita serang. Setelah kita klik run, nah ini sudah diserang. Kita lihat yang terjadi langsung meningkat, untuk jumlah kbps-nya langsung meningkat. Nah, untuk menghentikan eh, serangan ini kita tinggal Ctrl C aja yang di Kali Linux-nya, Ctrl C. Nah, setelah Ctrl C kita berhasil menghentikan serangan ini. Nah, langsung menurun, yang jadinya 100 berkurang sedikit demi sedikit menjadi 0. Nah, di sini untuk keluar ke exit tinggal exit aja langsung keluar. Oke, sekian untuk eh, simulasi serangan DOS ini. Selanjutnya, nah, apa sih saran agar kita terhindar dari serangan DOS ini? Yang jelas yaitu firewall. User ini kadang tidak aware terhadap apa yang dilakukan di PC atau laptopnya ketika sedang melakukan kegiatan, entah itu menginstal atau melakukan sesuatu di laptopnya, tanpa sadar mereka menonaktifkan firewall-nya. Nah, kondisi seperti itu dapat menjadi celah bagi penyerang dalam melakukan serangan di target itu. Nah, jadi sarannya ya selalu aktifkan firewall pada PC. Jadi minimal setelah melakukan download itu aktivitas download yang mengharuskan firewall-nya dinonaktifkan atau dimatikan, ya itu langsung setelah download langsung dinyalakan lagi gitu. Untuk yang kedua, eh, kondisi IP ya. Nah, mengeblok IP. Blok IP yang sekiranya mencurigakan. Jadi IP yang masuk itu mungkin di device kita tanpa sadar IP dari luar gitu masuk. Nah, itu langsung blok aja IP-nya. Untuk yang ketiga yaitu sarannya install antivirus di PC atau laptop seperti Kaspersky dan sebagainya untuk menghindari serangan dari luar. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin saya lupa menjelaskan di bagian pertama itu di kelompok ini Aji Dwinandardi, eh, teman kita satu ini sedang mengikuti sedang konversi. Jadi eh, si teman kita ini berhalangan hadir untuk presentasi di kita hari ini. Oke, sekian. Terima kasih. Eh, Sekian dari kelompok kami, kelompok 8, atas presentasi serangan DOS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.